Kemudian pengisian, nah ini yang paling penting ya, pengisian data oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan dilakukan melalui laman Perpaltik dengan menggunakan akun sdmdata.kemendikbud paling lambat tanggal 30 April. Nah ini perlu diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Lalu Hambali. Kali ini saya akan memberikan informasi atau tutorial bagaimana caranya Satuan Pendidikan melakukan perpal kesiapan TIK untuk pelaksanaan asesmen nasional. Baik, pertama kita cari beritanya dulu ya. Jadi ini berita terbaru 16 Maret 2021 terkait pelaksanaan Perpaltik untuk persiapan pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021. Pada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten, dalam rangka persiapan pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021, Kementerian Pendidikan Kemendikbud melakukan verifikasi dan validasi TIK Satuan Pendidikan sebagaimana instrumen pemetaan dan kesiapan Satuan Pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa satu pelaksanaan AN akan diselenggarakan pada bulan September dan Oktober. Jadi kalau dihitung dari sekarang bulan Maret ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, masih lumayan lama ya. Untuk kelancaran pelaksanaan itu perlu adanya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten ya, Kanwil Kemenak dan masyarakat dalam hal resource sharing infrastruktur AN. Jadi yang B ini pemetaan berbasis data. Jadi dalam AN itu yang perlu dipersiapkan, intinya ya, kesiapan sekolah, satuan pendidikan, kemudian Pemda dan mekanisme serta orang tua juga ini diperhitungkan. Oleh karena itu, satuan pendidikan harus melengkapi data dukung TIK berupa jumlah komputer atau laptop serta akses internet dan sumber listrik di lingkungan satuan pendidikan melalui Perpaltik. Jadi di sini tautannya ya, perpal sp.data.kemendikbud.go.id/tik TIK yang kemudian akan diverifikasi oleh dinas. Jadi di sini ada keterangan tugas daripada Dinas Pendidikan terkait ya tentang Perpaltik itu melakukan verifikasi dan validasi daya pendukung di satuan pendidikan. Kemudian menentukan moda ya, semi online atau online sesuai kondisi sekolah. Kemudian menentukan status daripada AN itu mandiri, kemudian mandiri dan ditumpangi dan menumpang. Jadi ada kriteria di sini, ada 3 status yang disandang oleh satuan pendidikan. Terkait AN ini, yang pertama dia itu mandiri, melaksanakan secara mandiri. Kemudian dia mandiri dan ditumpangi, artinya ada sekolah lain yang menumpang di sana ya. Kemudian menumpang ini sekolah yang tidak memiliki sarana, berarti menumpang ke sekolah lain. Intinya di sini disesuaikan dengan kondisi geografis ya. Kemudian pengisian, nah ini yang paling penting ya, pengisian data oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan dilakukan melalui laman Perpaltik dengan menggunakan akun sdmdata.kemendikbud paling lambat tanggal 30 April. Nah ini perlu diperhatikan bagi teman-teman operator untuk segera melaksanakan Perpaltik ya, kesiapan TIK. Baik, bagaimana caranya? Kita coba dibuka dulu ya. Kita buka dulu tautannya di sini. Saya copy aja. Ini ya.
Ini alamatnya ya, perpaltik.data.kemendikbud.go.id. Jadi berita yang tadi itu yang muncul sedikit tadi itu tinggal di close saja. Kemudian di bagian sini, bagian menu, di sini ada beranda, dashboard, spasial, rangkuman, cari sekolah, keterangan, dan panduan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendownload panduannya di sini. Baik, pertama, bagaimana caranya Bapak Ibu mengetahui sekolahnya statusnya bagaimana gitu? Apakah dia mandiri, kemudian melaksanakan potensial 1. Pokoknya di sini dilihat di rangkumannya saja. Ya, saya klik rangkumannya ini ya. Kita klik rangkuman. Nah, kemudian di sini ada kesiapan ya. Ada menurut status perbaikan data. Jadi bentuk pendidikan kita cari yang SMP, silakan. Kalau yang SD cari SD saja. Misalkan SMP. Kebetulan sekolah SMP. Saya cari SMP. Kemudian saya cari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini ya, kemudian Kabupaten Lombok Tengah. Oke. Nah, di sini ada kecamatan, saya cari Kecamatan Praia saja. Nah, di sini ada keterangan ya, daftar sekolah menurut status perbaikan TIK. Jadi misalkan di sini NPSN, kemudian nama satuan pendidikan dan bentuknya serta status perbaikan TIK. Nah, di Kecamatan Praia ini kebetulan ya di Lombok Tengah, hanya yang sudah melakukan perbaikan data ini hanya satu sekolah, yang lain masih belum, statusnya masih belum diperbaiki. Ya, oke. Kemudian ini mengenai status ya. Kemudian menurut klasifikasi. Nah, di sini ada klasifikasi TIK ya. Jadi klasifikasi TIK-nya itu ada siap A, potensial 1, potensial 2, kemudian siap B, siap C. Nah, di sini saya akan memperlihatkan nah di sini. Nah, ini ya. Jadi sekolah itu dikategorikan menjadi 4 kategori ya. Pertama siap. Siap itu ada 3 kategori juga. Pernah melakukan UNBK tahun sebelumnya. Itu statusnya berarti dikatakan siap. Kemudian memiliki lab komputer. Kemudian mendapat bantuan TIK tahun 2020. Ini sudah pasti dikatakan siap. Yang ini. Kemudian yang kedua ada potensial 1. Yang mana disebut potensial 1? Apabila satuan pendidikan tersebut memiliki minimal 15 komputer. Kemudian potensial 2, satuan pendidikan tersebut memiliki jaringan internet dan aliran listrik. Kemudian yang keempat, tidak siap. Kalau tidak siap ini, satuan pendidikan tersebut tidak memiliki fasilitas atau prasarana yang mendukung terlaksananya AKM seperti komputer, jaringan internet dan aliran listrik. Nah, ini kategorinya. Nah, sekarang coba kita lihat di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Misalkan di sini ada SMP. Nah, ini SMP saya kebetulan ya. Ini siap A ini ya. Berarti kalau siap A itu berarti tahun sebelumnya UNBK secara mandiri. Kemudian memiliki komputer, mendapatkan bantuan TIK, ini salah satu ya. Makanya disebut siap. Tapi kalau kategori A-nya, B-nya itu ada lagi ya, kategori siap A atau siap B atau siap C itu ada lagi kategorinya. Jadi silakan dibaca saja Bapak Ibu ya. Kemudian ada potensial 1 di sini. Nah, sebelum Bapak Ibu perpal ini lihat dulu status kesiapannya apa gitu kan. Nah, silakan dilihat di rangkuman di sini ya, rangkuman. Kemudian menurut status AKM. Nah, ini ada menurut status AKM. Nah, di sini daftar sekolah menurut status AKM. Jadi bentuk status AKM-nya belum menentukan. Jadi di sini maksudnya belum menentukan itu. Jadi status AKM itu nanti mandiri atau menumpang atau mandiri ditumpangi. Nah, contohnya seperti SMP 1 Praia ya. Ini dia statusnya adalah mandiri dan ditumpangi. Artinya dia itu sudah menumpang di sana.
atau kita tidak punya sarana sama sekali, maka statusnya nanti menumpang gitu ya. Nah, silakan di perpal dulu. Kemudian modenya, nah ini modanya ya, karena ada yang belum menentukan, yang di sini sudah menentukan itu SMP Negeri 2, itu dia modenya adalah online. Ada yang online, ada yang semi online ya. Ini yang belum ini ya. Jadi silahkan dicari statusnya dulu sebelum Bapak Ibu memperval ya. Nah, baik. Kemudian bagaimana caranya kita memperval? Kesiapan tik. Nah, kita klik akun. Ini di sini ada akun. Kemudian kita login ya. Kita login. Nah, loginnya di sini itu yang user yang kita gunakan untuk Perpal PD atau yang sudah terdaftar di SDM Data ya. Kalau belum silakan diregistrasi aja, registrasi sekolah, artinya operator sekolah di SDM Data. Kemudian coba kita buka. Nah, ditutup saja ini. Di sini ada beranda, kemudian kesiapan tik. Nah, ini yang ada dua bagian. Di sini ada profil, kemudian ada verval. Nah, sekarang kita lihat profilnya dulu. Tapi sebelum ke sini, ini kalau kita klik gambar Tuturi Handayani ini ya, di sini ada nama operator dan nama sekolah ya. Nah, baik. Kita klik profil sekolah. Jadi di sini profil sekolah kita ya. Nah, di sini ada profil, kemudian detail dapodiknya, operatornya siapa, di sini kepala sekolahnya, emailnya dan sebagainya. Pokoknya ini data sekolah ya. Kemudian di sini ada kesiapan keterisian data verbal. Jadi ini sudah terisi, memiliki ruang, ini sudah ada. Kemudian ini sesuai dengan isian dapodik ya. Kalau memang salah nanti silakan diperbaiki di dapodiknya Bapak Ibu ya. Kemudian status kesiapan di sini ada sudah siap di sini ya. Nah, klasifikasinya belum ditentukan karena saya belum perval. Kemudian kalau dia mendapat bantuan pasti tercentang di sini memiliki 15 komputer, karena di sini ada 3 buah yang saya punya ya di dapodik. Nah, kemudian di sini ada letak lokasi ya. Jadi sekolah yang berdekatan dengan sekolah kita atau satuan pendidikan itu. Jadi radiusnya 5 kilo ya, tidak, kalau lebih berarti tidak akan ditampilkan di sini. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Ini kan profil. Sekarang bagaimana caranya kita memperval? Nah, ini kita klik aja verbal. Nah, di sini ada bagi Bapak Ibu yang belum menentukan, atau ini karena saya sudah dikategorikan siap tadi, berarti on BK tahun sebelumnya belum on BK, maka di sini masih kosong dia. Silakan dipilih aja nanti mandiri atau mandiri menumpang atau mandiri dan ditumpangi atau menumpang. Kemudian silakan teman-teman, kalau lab komputer kan mungkin 2 ruang, 3 ruang, tapi saya kira rata-rata 1 ruang ya. Kemudian jumlah komputernya berapa? Di sini tinggal diisi aja server pelaksanaan ujian online atau semi online, di sini aja ya. Berapa komputernya, berapa laptopnya. Kemudian nah ini yang sudah saya isi yang terbaca di dapodik ini ya, yang sesuai dengan spesifikasi itu ada 3 buah, jadi saya isi 3 aja. Kemudian jumlah komputer laptop sesuai spesifikasi, bukan milik sekolah, itu kita pinjam misalkan. Nah, ini diisi saja, kasih untuk kesiapannya kita pinjamkan 10 misalkan, diisi saja 10. Jumlah komputer laptop tidak sesuai spesifikasi, diisi aja misalkan tidak sesuai 5 misal, diisi aja. Kemudian sumber listriknya PLN atau genset dan atau sebagainya ya. Kemudian dayanya ini yang sudah terbaca ini di dapodik, ini sumber listrik yang sudah terbaca di dapodik. Kemudian jaringan internetnya SmartPen, ini saya menggunakan IndoHome ya, tinggal dipilih saja di sini, banyak sekali pilihannya. Ada yang misalkan Telkom Speedy dan sebagainya ya. Kemudian akses internet lainnya misalkan WiFi dan sebagainya atau modem gitu ya. Kemudian di sini bandwidth-nya ya, bandwidth uploadnya berapa Mbps. Nah, itu ini ada speed testnya ya. Nah, silakan dicek aja Bapak Ibu. Kemudian jumlah
hub dan switch-nya ya berapa ya. Nanti taruh aja ya sesuai dengan yang Bapak Ibu punya di sekolah ya. Jumlah akses poinnya atau titik aksesnya ada berapa ya. Mode pelaksanaannya di sini ada dua ya, online atau semi online. Yang online itu betul-betul online ya. Jadi tidak perlu kita sinkron dan sebagainya ya. Begitu dia jamnya mulai ya mulai gitu ya. Itu namanya online. Kemudian apakah satuan pendidikan bersedia ditumpangi? Ya, jika ada sekolah lain yang mau menumpang ya kita harus bersedia ya gitu kan, membantu sesama satuan pendidikan ya. Baik, kemudian jangan lupa untuk mencentang yang di sini ya. Ini jangan lupa dicena gini ya. Ini surat pernyataan ya. Artinya pernyataan kita satuan pendidikan bahwa dia memang betul data yang sudah diisi ya. Sesuai dengan yang sesungguhnya. Kemudian kita centang, kemudian kita klik siap ya. Oke. Semoga tutorial ini atau informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu operator. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya. Baik, sebelum saya tutup, nanti kalau sudah Bapak Ibu perpal ya, sudah simpan siap, maka lihat riwayatnya di sini ya. Lihat perubahannya apakah sudah disetujui atau tidak oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.